pagi, Bu. Oh, kurang semangat, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Sehat semua? Sehat. Untuk memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita doa terlebih dahulu supaya kita diberi kelancaran, kefokusan dalam pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas memimpin doa. Duduk, siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas sudah dipimpin doanya. Itu bangkunya Rani kenapa kosong ya? Sakit, Bu, suratnya sudah ada di meja. Selain Rani ada lagi yang tidak berangkat? Hanya Rani saja, Bu, yang tidak berangkat. Iya, kalian harus tetap jaga kesehatan ya, apalagi di musim pancaroba seperti ini. Kesehatan itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, sekarang untuk mulai pembelajaran, Ibu membawa video. Silahkan kalian simak video yang telah Ibu bawa. Kelihatan semua? Sudah? Sudah, Bu. Sapi yang sedang memakan rumput didatangin burung jalak dan burung bangau putih, teman-teman. Kehadiran jalak dan bangau sangat membantu sapi ini, teman-teman. Sapi ini terbebas dari kutu yang setiap harinya mengisap darah sapi ini, teman-teman. Ketika kita lihat burung jalak dan bangau ini dengan sapi, terbangun kerjasama yang baik dengan saling menguntungkan dan tidak merugi. Selain memakan kutu, burung jalak ini memakan buah-buahan seperti pisang dan pepaya, teman-teman. Serangga seperti belalang, jangkrik, dan cacing tanah. Sudah? Ada, Bu. Tadi siapa yang masih ingat ada hewan apa saja yang ada di video? Sapi. Kutu, Bu. Kutu. Burung. Nah, dari hewan-hewan ini, apakah pada makhluk hidup ini saling membutuhkan satu sama lain? Iya, Bu, saling membutuhkan. Ya, kenapa guys Ani? Karena seperti sapi yang hidupnya dihinggapi kutu, Bu, lama-kelamaan akan merasa terganggu sapinya. Lalu sapi juga membutuhkan burung jalak agar kutu-kutu yang dimakan oleh burung. Lalu sama seperti burung jalak, Bu, apabila tidak ada kutu maka kekurangan sumber makanan, Bu. Iya, hebat sekali guys Ani. Kita beri tepuk tangan untuk teman kita. Nah, kemudian apakah hubungannya itu saling menguntungkan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya? Coba saling menguntungkan atau tidak? Iya, Ya, Bu. Coba jelasin. Salah satu di antara kalian siapa yang mau jelasin? Jadi seperti yang dijelasin oleh Gisani, Bu, ada yang menguntungkan, ada juga yang rugi. Yang rugi sapinya, Bu, karena jika kutu hidup di tubuh sapi, maka sapi akan merasa terganggu, Bu. Sedangkan kutu bisa mendapatkan tempat tinggal dan sumber makanan. Iya, tadi benar bahwa tadi kutu yang hidup di sapi itu mengakibatkan meruginya si sapi karena hidupnya menjadi terganggu. Terima kasih Gaisani dan Monik yang sudah memaparkan jawabannya. Nah, jadi antara kutu dan sapi dan burung ini adanya suatu hubungan. Nah, hubungannya itu disebut dengan interaksi. Dari video yang telah kalian lihat, kemudian dari pemaparan jawaban teman-teman, kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak? Kita tuh mau belajar apa sih hari ini? Saya, Bu. Iya, Tia, Jadi kita silakan. akan belajar tentang hubungan atau interaksi, Bu. Iya, tentang hubungan atau interaksi. Ada yang ingin menambahkan? Kita akan belajar mengenai hubungan atau interaksi antara makhluk hidup, Bu. Iya. Terima kasih Tias dan Dinda. Jadi benar, kita akan belajar mengenai interaksi makhluk hidup.
Dari video tadi, kutu yang tinggal di sapi itu akan dimakan oleh burung. Nah, setiap organisme dalam dunia ini itu saling membutuhkan, saling bergantung antara organisme satu dengan organisme yang lainnya, antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya. Nah, hubungannya itu akan membentuk suatu pola-pola interaksi. Nah, pola-pola interaksi yang spesifik, pola-pola interaksi yang khusus antara dua makhluk hidup itu dapat disebut sebagai simbiosis. Nah, tadi dalam video ada sapi dengan kutu, kemudian sapi dengan burung dan kutu dengan burung. Ini kan dua makhluk hidup, berarti akan menimbulkan simbiosis. Nah, ternyata simbiosis itu ada 3 macam. Nah, ada yang tahu apa saja macam-macam simbiosis? Simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Wah, hebat-hebat sekali ya murid-murid ibu ya. Iya, benar sekali. Jadi, ada 3 macam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Ada yang bisa menjelaskan simbiosis mutualisme itu simbiosis yang seperti apa sih? Hubungan dua jenis individu yang saling menguntungkan. Iya, benar sekali Gaisani. Jadi simbiosis mutualisme itu yang saling menguntungkan. Jadi antara makhluk hidup menguntungkan. Jadi antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya itu sama-sama untung, tidak ada yang dirugikan. Kemudian yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Yang satunya untung, yang satunya tidak untung dan tidak rugi. Dan yang terakhir adalah simbiosis parasitisme. Yang satunya merasa dirugikan, yang satunya itu merasa diuntungkan. Nah, untuk lebih mempelajari, lebih paham lagi terhadap materi kita pada hari ini, Ibu akan membagi kalian lembar kerja yang masing-masingnya akan dikerjakan oleh silakan kalian membuat 3 kelompok. Nah, perwakilan ketua kelompoknya silakan maju ke depan mengambil LKPD. Sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah, Bu. Nah, jadi pada lembar pertama itu silahkan kalian tulis nama anggota kelompok kalian. Kemudian pada lembar berikutnya silahkan membaca kegiatan apa saja sih yang akan kita lakukan pada hari ini. Yaitu kita akan mengamati ekosistem sawah, kemudian apalagi kolam ikan, lapangan rumput, atau ekosistem di sekitarnya. Jika misalnya nih kalian kemarin itu habis melihat tayangan di televisi mengenai laut atau mengenai gunung yang ada bentuk ekosistem, bentuk saling keterhubungan antara makhluk hidup, silakan, tidak apa-apa kalian tulis di sini juga. Kemudian kalian mengamati apakah bentuk hubungan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya itu memiliki hubungan, apakah bentuk simbiosis mutualisme, komensalisme, atau parasitisme. Kemudian kalian mempresentasikannya, ambil satu simbiosis yang menurut kalian itu bagus nih. Misalnya ada hubungannya antara teratai dengan pohon, itu kalian sajikan dalam bentuk poster. Kemudian posternya itu dapat menggunakan aplikasi yang mempermudah pekerjaan kalian. Sudah paham mengenai LKPD ini? Paham, Bu. Ya, silahkan selamat mengerjakan. Baik, Bu.
Silahkan kelompok 1 terlebih dahulu. Selamat pagi. Pagi. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang simbiosis mutualisme. Jadi di sini ada dua makhluk hidup. Yang pertama kupu-kupu dan yang kedua bunga matahari. Jadi simbiosis mutualisme itu kan saling menguntungkan. Nah, kupu-kupu di sini mendapatkan sari bunga matahari dan bunga matahari ini mendapatkan bantuan dari kupu-kupu untuk melakukan penyerbukan. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, silahkan dilanjutkan dengan kelompok 2. Jadi saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil presentasi kami yang berjudul simbiosis komensalisme. Jadi di sini ada dua gambar makhluk hidup, satu ikan badut, satunya anemon laut. Jadi si ikan badut di sini merasa diuntungkan karena dia mendapatkan tempat tinggal, tapi si anemon laut tidak merasa diuntungkan tapi tidak juga merasa dirugikan. Demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Ya, silahkan dilanjutkan kelompok 3. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Gaisa Dinadila Siswoyo. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil kerja kelompok 3 yaitu mengenai simbiosis parasitisme. Di sini ada dua organisme, yaitu yang pertama ada tumbuhan tali putri dan yang kedua ada tumbuhan inangnya yaitu pohon yang besar. Nah, simbiosis parasitisme ini merupakan simbiosis interaksi yang satunya itu diuntungkan dan yang satunya merasa rugi. Jadi di sini tali putri merugikan pohon inangnya yaitu pohon besar karena mengambil sari makanan dari tumbuhan inang dan menumpang untuk tempat tinggalnya. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Terima kasih. Terima kasih kepada perwakilan kelompok 1, kelompok 2 dan 3. Silahkan kembali ke tempat. Kita kasih tepuk tangan untuk teman-teman yang telah maju ke depan. Jadi berdasarkan presentasi teman-teman sudah maju ke depan, berdasarkan pembelajaran kita hari ini, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan kita telah belajar apa saja hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Hadir. Kita belajar mengenai bentuk atau pola-pola interaksi Bu yang disebut simbiosis. Iya, simbiosis. Ada yang menambahkan? Bu, Ya, izin silakan. menambahkan. Izin menambahkan jawaban dari Adil, Bu. Kita belajar mengenai pola interaksi yang disebut simbiosis, Bu. Terdapat 3 macam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, sama-sama diuntungkan, simbiosis komensalisme, menguntungkan bagi makhluk hidup satu tetapi tidak merugikan makhluk hidup lainnya, dan yang terakhir simbiosis parasitisme, Bu, merugikan salah satu makhluk hidup. Iya, benar sekali. Jadi, selama pembelajaran hari ini kita telah belajar mengenai hubungan interaksi antara makhluk hidup, yaitu yang disebut simbiosis. Simbiosis ada 3 macam. Simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai pencemaran lingkungan. Untuk itu, kalian harus baca-baca lagi bukunya, baca lagi materinya. Dan terima kasih sudah belajar dengan baik pada hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Silakan istirahat.